Nah, keadaan alam yang menyebabkan terjadinya banjir berdasarkan bacaan tadi. B. B. Kita lihat lagi. Kalau yang B tidak tepat. Ayo, cari lagi. A. Keadaan alam menyebabkan A. terjadi. Yang mana? A. Iya betul yang A. Kalau penduduk malas bersih-bersih, tadi jawaban kalian yang B, di sini ada tidak yang menyatakan penduduk malas Tidak bersih? ada. Nggak ada. Di sini tuh hujan memang tidak berlangsung lama, namun hujan itu sangat deras. Kejadiannya juga di lereng pegunungan. Lebih parah lagi, penduduk di daerah itu sudah 1 tahun ini menghabiskan pepohonan. Sekedar untuk ditukar dengan makanan, berarti gundul di sana ya, tidak ada pepohonan yang menyerap air sehingga banjir ya. Oke. Ini tidak tahu Mas Wakti. Ini yang mana? D. Ya, D. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada? Iya. 2 tahun yang lalu aku menanam sebuah pohon rambutan. Pohon rambutanku tumbuh dengan subur. Tingginya hampir 2 meter sekarang. Tetapi tadi malam terjadi badai. Ya, presisnya adalah pohon rambutanku tumbang ke tanah. Ya, karena adanya badai. Hanya prediksi ya, tapi belum. Oke, betul sekali yang ya, Ustazah, ya. yang Albiru nih yang baru masuk cuma 1, Us. Apa? Ataya. Oh, kalau kalau ini tadi Ustazah udah WA Ustazah Siti, boleh yang punya nomornya Albiduni boleh di WA linknya ya. Aku udah Sudah, share Us. ke Lufna, Us. Boleh di share ya. Oke. Nah, di indikator selanjutnya ada membandingkan isi teks ya, ada 2 paragraf, kemudian kalian disuruh membandingkan. Jadi yang ditanyakan bisa persamaan, bisa perbedaan dari kedua teks. Ya, bisa persamaan, bisa perbedaan dari kedua teks. Oke? Nah, kalau yang ini yang ditanyakan persamaan. Persamaan isi kedua teks di atas adalah kita cari persamaannya. Kita lihat baik-baik. Sudah? Ya, apa persamaan kedua teks? Yang mana jawabannya? Kita lihat lagi bacaannya. Tadi gimana, Us? Coba, Us. Ya, jawabannya. Ya, A. iya betul. Yang acara mendapatkan buku dengan mudah. Tadi kalau mahal fotokopi bisa ya, atau siswa tidak perlu khawatir untuk mendapatkan buku melalui internet, juga bisa mengunduh
buku yang diinginkan. Betul sekali. Kalau yang ini ditanyakan dua-duanya, persamaan dan perbedaan teks. Ya, persamaan dan perbedaan teks. Ini juga ada ya di indikator nomor berapa, Ustazah tidak hafal. Nanti di kisi-kisi kalian ada. Coba perhatikan baik-baik. Mas Wakfi jangan lupa di admit ya yang masuk. Wakfi? Mas Wakfi? Ya, sudah menemukan persamaannya? Persamaannya apa? Persamaannya adalah Sama-sama berjuang. iya, petani dan buruh sama-sama berjuang untuk kepentingan negara. Perbedaannya jelas. Perbedaannya petani berjuang memenuhi kebutuhan pangan, sedangkan buruh berjuang mendidik agar mendidik anak-anak agar menjadi generasi yang unggul. Oke, itu mudah-mudahan bisa kalian pahami. Sekarang ini pokok pikiran ya, insya Allah tadi sudah kita pelajari. Kalau pantun, paham ya? Menentukan tokoh utama, insya Allah bisa. Yang gampang-gampang Ustazah lewati. Nah, kalau latar masih bingung nggak? Mas, Mbak. Mas Faik, latar itu apa Mas Faik? Apa? Latar itu, Latar. latar cerita itu apa? Nggak tahu. Hah? Kejadian cerita. Tidak. Nah, ini dari kelas 4. Ya, jadi unsur intrinsik itu kan ada tema atau topik ya. Kemudian ada penokohan. Ya udah ini berarti Ustazah jelaskan ini kalau nggak tahu. Ada tokoh, penokohan, ada latar, ada amanat atau pesan moral, ada sudut pandang, itu ya. Nah, ini Ustazah jelaskan dulu. Nah, ini juga kalimat unsur intrinsik menentukan watak tokoh ya. Ini juga unsur intrinsik. Contoh ini yang ditanyakan tokoh utama drama tersebut. Ini dramanya, perhatikan. Nah, ini tokoh utamanya siapa? Jojo. Iya, Jojo. Kalau watak Jojo dalam cerita tersebut, tadi sudah baca ya. Nah, ini wataknya bagaimana? Ya, wataknya bagaimana, Jojo? Ceroboh. Iya, ceroboh, nyimpen bukunya sembarangan, akhirnya kehilangan. Padahal nyelesep. Kayak siapa ya? Kayak siapa ya? Di sini ada nggak yang seperti ini? Kalau ditanya, mana bukunya? Nyelesep. Ya, Iya, tapi nggak ada yang ceroboh. Oke, nah sekarang latar waktu drama tersebut. Nah, latar ya, latar itu, Nana, latar itu ada 3. Latar tempat, latar waktu, latar suasana. Ya, latar tempat itu berarti tempat di mana cerita itu terjadi. Ya, kalau latar waktunya itu kapan? Siang, pagi, sore, malam, atau musim hujan, musim kemarau, itu waktu. Sedangkan latar suasana, bagaimana suasana cerita itu, ya. Jadi latar ada 3, Mas Faik tadi yang belum tahu latar, ya.
Nah, kalau cerita Jojo ini ya, nah coba diperhatikan. Nih, latarnya kapan ini? Malam. Malam? Malam hari. Ada yang lain? Ada jawaban yang lain? Pagi. Nah, ada malam. Semalam ada di meja makan. Ibu menunjukkan buku komik. Tuh, benar kan? Nah, kata Santi, kamu yang tidak cermat. Berarti kalau ada kata-kata semalam, berarti Kemarin. kejadiannya pagi hari, ya. Pagi hari. Oke. Nah, ini percakapannya atau dramanya diperhatikan yang ditanyakan tokoh, kemudian ya, latarnya tidak. Jadi untuk tahun ini di kisi-kisi juga sama ya. Satu cerita di situ teks ditanyakan tokohnya. Coba, nah ini tokohnya siapa coba? Apanya, Os? Ini soalnya, tokoh utama percakapan di atas. Ferry. Oke, sekarang soal yang kedua. Watak Ferry dalam cerita di atas. Ini ceritanya. Nah, watak Ferry? Mudah tersinggung. Peduli. Yo, apa kamu peduli, mudah tersinggung? Kita lihat lagi. Ya, nanti sore belajar kelompok yuk. Nah, enggak males, mending main HP. Terus kata Roni, iya Fer, belajar terus bisa stres loh. Ini mungkin kalian juga ada yang seperti ini ya, kalau ketemu temennya. Kalian ini ada-ada aja, ingat kita mau ujian. Terus Roni, iya sih, tapi kan nggak gitu juga Fer. Iya nih, Ferry lebay, gitu kata. Terserah deh, tapi kalau mau sukses nanti sore ikut belajar denganku, kutunggu ya. Berarti tidak mudah tersinggung sih Ferry-nya ya, nggak tersinggung. Dia justru peduli sama teman-temannya gitu. Jadi watak Ferry dalam cerita di atas adalah Peduli. ya peduli. Oke, ya. Jadi itulah tentang tokoh, Tuhan tadi sifat atau watak, nah, kemudian latar. Nah, ini latar ya, latar yang ditanyakan adalah latar waktu cerita tersebut ya. Jadi ingat untuk mengerjakan bahasa Indonesia, baca dulu soalnya, baca dulu pertanyaannya, baca ceritanya. Oke, silakan latarnya. Waktu tolong di admit. Oke, terima kasih. Nah, mana jawabannya? Betul sekali pagi hari. Iya, betul pagi hari ya, karena si Rino tidak mengerjakan PR berarti pagi hari. Oke. Nah, kalau yang ini makna ada puisi kemudian kalian menyebutkan makna kias dari salah satu kata pada puisi tersebut. Makna kias itu apa? Makna kias. Makna yang bukan sesungguhnya. Kata yang tidak sebenarnya. Ya, makna yang bukan sebenarnya atau tidak sesungguhnya. Ya, contoh ini ya.
Guruku, engkaulah pelita untuk menerangi penerus bangsa. Engkau korbankan seluruh tenaga demi bangsa dan negara. Nah, makna kata engkaulah pelita dalam syair tersebut itu apa? Aus. Guru telah memberikan penerangan. Berarti guru ngasih cahaya gitu, memberikan penerangan. C. Ceus. C. Guru menerangi jalan hidup. Pius. Yang yang A, ada yang B, ada yang C. Oke. Ya, yang paling tepat adalah yang coba. Nih, guruku, engkaulah pelita untuk menerangi penerus bangsa. Engkau korbankan seluruh tenaga demi bangsa dan negara. Engkau pelita dalam hal ini adalah guru telah memberikan ilmu. Ya. Kemudian ini dengan ilmu engkau terjaga dari suramnya waktu dan masa. Akan cemerlang senantiasa sinari dirimu di masa dewasa. Makna kata cemerlang. Yuk, yang mana? Berhasil meraih sukses meraih impian. Iya, sukses meraih impian. Ya, betul yang B. Oke. Ini. Ya. Tolong mic-nya dimatikan semua kecuali pada saat menjawab. Ayah, kulihat lelahmu dan banjir. Setiap kali kau pulang bekerja, kadang sore, tak jarang malam hari, demi kami. Makna kata membanjir. Ceus, keringat yang banyak. Iya, betul. Saya bisa ya. Ya, ini langsung Ustazah. Kalau simpulan cerita insya Masa Allah. jangan miring-miring nggak, Us? Ya? Kalau Gimana? lagi itu jangan miring-miring. Mungkin. Sebentar, ini Ustazah cari yang ejaan langsung ya. Langsung ke ejaan. Untuk cerita insya Allah nanti kita lanjutkan. Tema, bentar. Kemarin kan yang belum kalian pahami itu ya, ejaan ya, tentang ejaan ini. Bentar. Huruf kapital. Oh, di paling belakang. Di paling belakang. Nah. Mana ya? Nanti nih Ustazah share insya Allah. Tema berapa ya? Tema 3 ya. Sudah. Nah, ini. Oke, ini. Nah, menunjukkan kesalahan tanda baca. Ini ya. Menunjukkan kesalahan tanda baca. Kemayu banget nih, kata Sinta kepada Betty. Kesalahan tanda baca kalimat tersebut yaitu Kemayu. Ya, jadi habis ya jadi habis kata seru, wow, aduh, kemudian kemudian apalagi ya, wow, wow, kata-kata seru itu apa lagi? Wow, dan lain sebagainya itu. Setelah kata seru itu diikuti koma ya, jangan tanda pentung. Tanda pentung atau tanda seru itu hanya dipakai untuk kalimat perintah saja. Ya. Nah, ini contoh soal. Ada kalimat 1 2 3 4, mana yang salah tanda bacanya? Satu.
1. Ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat bergabung. Ada, ini bundanya Mas Rofik. Mohon maaf mengganggu. Ini akun nama Nadia Uma kan nggak bisa gabung ya di situ. Anda tidak dapat bergabung dengan panggilan ini. Oh, Yang dipakai laptop. Kayaknya mungkin ditolak dari situnya. Oh ya, sekedar Bunda ya. Oke. Iya, makasih ya Ustaz. Oke, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, anak-anak. Nomor 3, Us. Ya. Sebentar. Mas Rofik itu siapa ya namanya ya? NUMTSN Ustazah. Nadia Uma. Oke, sudah. Terima kasih Ustazah. Oke. Sofi, nitip Mas Sofi. Ya. Oke. Ya, solihah, mohon maaf. Kita lanjutkan ya. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Mana yang salah tanda bacanya? Tadi banyak yang menjawab nomor 1. 3, Us. 1 sama 3. Nomor 3, nomor 1. Ayo. Nih, untuk nomor 1 kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu. Jangan menangis, itu sudah benar. Ya, kata jangan merupakan suatu perintah. Ya, suatu perintah atau suatu permintaan. Jadi menggunakan tanda seru. Kemudian tanda petik itu juga sudah benar karena di situ merupakan kalimat yang disampaikan oleh ibu. Jangan menangis, kata ibu, itu sudah benar. Kemudian yang kedua, Dita mengabsen teman-temannya, diantaranya titik 2, itu juga sudah benar. Lina, Zulfa, dan Rio. Sudah benar juga. Ya, jadi sebelum kata dan, itu menggunakan koma dulu. Kalau mendata sesuatu ya, misalkan ibu belanja di pasar. Nah, itu ada bayam, telur, beras, dan sayuran. Jadi sebelum dan pakai koma dulu ya, berarti sudah benar nomor 2. Nomor 3, Laila berkata, ya kalau ada nama orang kemudian berkata, itu belakangnya ada komahnya, sudah benar. Laila berkata, kau pasti tahu apa maksudku. Nah, sunyi sejenak itu tanpa tanda baca, kemudian benar kan? Sunyi sejenak, benar kan? Nah, nomor 3 ini di sini ada kerancuan ya di Laila berkata, kau pasti tahu apa maksudku, sampai sini benar, tapi tiba-tiba ada sunyi sejenak, benar kan? Nah, ini yang kurang tepat ya. Jadi nomor 3 yang kurang tepat di sunyi sejenak, benar kan? Tuh. Kemudian di nomor 4, Intan membawakan membawakan puisi Jamrut Khatulistiwa dengan tanda petik. Kumpulan nama puisi atau judul puisi di tanda petik itu betul. Salah satu penggunaan tanda petik adalah ya, salah satu penggunaan tanda petik adalah untuk judul puisi, judul bacaan, judul Cerita, Us. ya dari buku kumpulan puisi Indonesia. Jadi yang kurang tepat yang ketiga. Ya. Nah, kemudian, ini
kalimat dengan penggunaan ejaan yang benar terdapat pada kalimat yang benar. Sekarang yang ditanyakan yang benar. Coba, yang mana? Berarti penggunaan huruf kapital ya, penggunaan huruf kapitalnya. Dua dan 4, Us. Yang betul 2 dan 4. 4. Ada yang lain? Yang lain? Oke. Dan 4. Betul, kalau yang betul 2 dan 4, berarti yang salah 1 dan 3. Coba, di kalimat ke-1 kesalahannya ada di mana? Harinya, Us. Iya, kata hari hanya Kecil. kecil. Kalau yang ketiga, salahnya di mana? Kota. Kotanya besar, Ros. Harusnya kecil. Ke kota kelahiranku, kata kota, K-nya harusnya kecil. Ya, betul sekali. Ya, ini penggunaan tanda baca ya. Tanda baca koma, titik 2, dan tanda petik diterapkan dalam kalimat. Ini kuncinya kalimat bertanda baca benar penggunaannya. Ini kalau ada soal tanda baca diperhatikan. Tanda petik itu untuk judul lagu, judul film, judul artikel, judul bab buku yang dipakai pada kalimat. Contoh, ia sedang membaca Kancil dan Buaya pada kumpulan dongeng si Kancil. Ya, jadi Kancil dan Buayanya dikasih tanda petik, ini benar. Nah, contoh. Selain itu, tanda petik juga digunakan untuk kalimat langsung. Ya, kalimat langsung. Contoh pada dalam percakapan. Dalam percakapan ini contohnya, ibu berkata, belajarlah yang rajin. Itu pakai tanda petik. Apa yang disampaikan ibu secara langsung itu menggunakan tanda petik. Nah, kalimat dengan penggunaan tanda baca yang benar. Perhatikan, kalimat dengan penggunaan tanda baca yang benar. Perhatikan baik-baik. 1, 2, 3, 4. Pilih 2 ya. Kalimat dengan penggunaan tanda baca yang benar. Pilih 2. Satu dan 4. Yang benar 1 dan yang lain 1 dan 2, Us. 1 dan 2. 1 dan 2, Us. Ya, betul. 1 dan 2. 1 dan 2. Yang 1 benar. Ibu berkata, koma. Ya, ibu berkata, koma. Kemudian, belajarlah yang rajin. Itu adalah kalimat langsung. Kalimat yang langsung diucapkan oleh ibu. Belajarlah yang rajin merupakan suatu perintah. Dan merupakan kalimat langsung, jadi dikasih tanda petik. Betul sekali. Yang kedua, kakak membeli peralatan tulis. Peralatan tulisnya di data. Jadi pakai titik 2. Buku, koma, ballpoint, koma, dan penggaris. Betul sekali. Kalau yang nomor 3, siapa namamu? Harusnya setelah tanda tanya itu tanda petik. Ya, harusnya siapa namamu? Tanda tanya, kemudian tanda petik lagi. Ya, tanda petik lagi. Nah, itu tanda petiknya di belakang jadi salah. Kemudian bacalah buku itu. Diam sejenak. Harusnya bacalah buku itu, kalau memang itu kalimat langsung diakhiri tanda petik. Jadi yang keempat juga salah. Oke. Nah, ini. Coba yang benar yang mana? Penggunaan huruf kapital.
Yang mana yang benar? C. Yang ada yang B, ada yang C. B. B, Us. Ya, C. mengikuti upacara Hari Kartini hanya besar, K-nya besar. Di alun-alun, alun-alun A-nya kecil. Kota Tegal, K-nya besar, T-nya besar. Berarti yang A sudah salah. Kemudian pada hari Senin hanya kecil. Senin S-nya besar ya. Berarti antara B atau C. Ya, karena yang D sudah salah, hanya besar. Dengan pembina wali kota. Wali kotanya besar atau kecil. Kalau diikuti nama orang atau diikuti misalkan wali kota Tegal, wali kota Tegal itu W-nya besar. Atau C, Us. Bapak wali kota Jedion, nah itu wali W-nya besar. Kalau ini tanpa diikuti oleh nama atau nama kota atau nama daerah berarti kecil. Berarti yang C ya. Ini masih huruf kapital. Masih huruf kapital. Nah, ini yang perhatikan. Yang pertama dipakai pada huruf pertama ketikan langsung. Jadi pada kali langsung, ya kalimat langsung atau biasanya di percakapan kalimat kapan kita pulang itu kan petikan ya. Nah, diawali dengan huruf kapital. Kapan kita pulang? K-nya besar. Kemudian contoh yang lain, orang itu menasihati anaknya, berhati-hatilah nak, B-nya besar. Kemarin lihat, kata K-nya besar. Besok pagi, kata ibu. Dia akan berangkat besok pagi, ya, kata ibu, B-nya besar. Dia akan berangkat. Kalimat pertama petikan langsung harusnya dia, D-nya besar ya ini ya. Oke, jadi kata itu menggunakan huruf kapital. Kemudian ya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan dan keagamaan yang diikuti nama orang. Mahaputra Yamin. M-nya besar, di situ sudah Ustazah kasih tanda merah ya. Sultan Hasanuddin, S-nya besar. Haji ya, hanya besar. Imam Syafi'i, seorang imam. Ini gelar imam. I-nya besar. Nabi Ibrahim, N-nya besar. Nah, untuk nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Kemudian huruf kapital tidak dipakai. Salah ya? Kecil. Itunya, Us. Ya? Itunya, sumbernya. Oh,
Tidak ada lain, ada? Us. Ada ya, kirim di grup Ada. ya. PowerPoint-nya nanti Ustazah kirim di grup. Kemudian, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Contoh, dia baru saja diangkat menjadi sultan. Sultan S-nya kecil, ya, karena tidak diikuti nama orang. Pada tahun ini dia pergi naik haji, hanya kecil. Ilmunya belum seberapa, tetapi laganya sudah seperti kiai, K-nya kecil. Ya. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi atau nama tempat. Nah, seperti tadi wali kota hanya wali kota saja, W-nya kecil. Tapi kalau diikuti nama orang, nama instansi, nama pengganti, nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama tertentu itu besar, pakai huruf kapital. Contoh, Wakil Presiden Adam Malik, diikuti nama orang, W-nya besar. Perdana Menteri Nehru, P-nya besar. Profesor siapa? Profesor Muhammad Faik, nah, P-nya besar, diikuti nama orang. Laksamana Muda, itu besar ya, itu kalau diikuti nama orang. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan atau nama instansi yang merujuk kepada bentuk lengkapnya. Contoh, sidang itu dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia, P-nya besar. Tadi huruf kapital sebagai huruf pertama nama jabatan atau nama instansi ya, nama jabatan atau nama instansi. Sidang itu dipimpin presiden. Presiden di sini adalah instansi. Kegiatan itu sudah direncanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Departemen Pendidikan Nasional itu instansi. Kemudian, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan. Dan seterusnya. Ini contoh berapa orang camat yang hadir dalam rapat itu, kata camat, C-nya kecil. Nah, ini ya, kata camat, C-nya kecil. Hari ini Bapak Gubernur Jawa Tengah berkunjung di Kebumen. Bapak Gubernur Jawa Tengah berkunjung di Kebumen. Gubernur Jawa Tengah, G-nya kecil. Jawa Tengahnya juga kecil. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Bangsa Eskimo, suku Sunda, pakai huruf kapital. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, Indonesia, Arab, pakai huruf kapital. Tapi kalau pengindonesiaan kata asing, atau ngomongnya ke Inggris-Inggrisan, Inggris, ngomongnya ke Jawa, orangnya ke Jawa-Jawaan, itu tidak pakai huruf kapital. Ya, kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama diri geografi. Contoh, Banyuwangi, Asia Tenggara. Ini geografi ya, sebagai nama tempat. Atau geografi ini juga diawali atau menggunakan huruf kapital. Ini contohnya banyak sekali. Bukit Barisan Danau Toba. Di sini sebagai unsur nama geografi. Nah, kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahulunya akan khasan budaya. Contoh, ukiran Jepara, J-nya besar. Empek-empek Palembang, P-nya besar, dan lain sebagainya. Tapi huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama diri yang digunakan sebagai penjelas nama jenis. Contoh, kunci Inggris,
kunci Inggris itu bukan berarti kuncinya dari Inggris itu hanya nama. Inggrisnya tetap kecil. Petai Cina. Petai Cina itu bukan berarti petai, asalnya itu bukan dari Cina, jadi Cinanya tetap kecil karena ini nama suatu makanan atau nama suatu benda. Ya. Nah, kemudian huruf kapital tadi, mari kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Tuhan Maha Pengasih. P-nya besar, Y-nya besar, M-nya besar, P-nya besar. Akan tetapi kata maha sebagai unsur hubungan ya yang merujuk kepada Tuhan dan diikuti oleh kata dasar, kecuali gabungan itu ditulis serangkai. Nah, jadi ini kata maha, penggunaan kata maha ditulis terpisah atau ditulis serangkai atau ditulis serangkai. Sebagai unsur gabungan merujuk kepada Tuhan yang diikuti oleh kata berimbuhan, hubungan itu ditulis terpisah dan unsur-unsurnya dimulai dengan huruf kapital. Ya, tapi jika merujuk kepada kecuali kata gabungan itu ditulis serangkai, menentukan arah hidup kita. Maha kuasa dirangkai dan kuasa K-nya kecil. Oke. Ini ada 200 lebih slide. Itu saya kirim ya. Mohon apabila banyak kekurangan dalam menyampaikan materi hari ini. Ada pertanyaan, anak-anak? Tidak ada. Ya, mudah-mudahan besok dimudahkan dalam mengikuti tryout bahasa Indonesia. Ingat ya, jam 7 soal sudah bisa diambil. Jam 7 soal sudah bisa diambil. Ngerjainnya di rumah, Us. Ya, ngerjainnya di rumah. Jam 7 Dan apa? jam 7 soal sudah bisa diambil. Malam Kemudian atau pagi, Us? pagi, Malam. Daring apa? Bos, daring apa? Luring, Bos. ya, daring atau luring? Mengerjakannya luring, tapi di rumah. Luring ya, bukan daring. Kalau daring kan pakai Google Online. atau pakai yang Daring itu online, Us. iya online. Kalau daring itu pakai jaringan. Kalau ini luring tapi mengerjakannya di rumah. Ya, mengerjakannya di rumah. Jadi anak-anak jam 7 sudah bisa ngambil soal. Semakin cepat, semakin pagi, semakin baik. Nanti sebelum jam 11, soal dan LJK dan lembar jawab sudah harus dikembalikan ke sekolah. Nah, bagi yang orang tuanya mungkin sibuk, repot ya, tidak bisa pagi, ambil soal kemudian siang nanti jam 10 sudah harus mengembalikan LJK dan soalnya. Boleh mengerjakan di sekolah. Boleh mengerjakan di sekolah, tapi memakai pakaian bebas atau pakai baju bebas, tidak pakai seragam. Ya. Jadi mengerjakannya di rumah. Kalian kemarin sudah ada pengalaman atau sudah pernah ya mengisi LJK, jadi mudah-mudahan bisa tidak bingung lagi mengisi LJK itu seperti apa, ngisi identitas, menyilangnya seperti apa, tolong diperhatikan. Pensilnya juga pensil benar-benar yang kualitasnya bagus, Staedtler atau Faber-Castell kalau bisa ya. Paling Oke. bagus itu yang 2B yang apa sih, Us? Faber-Castell atau Staedtler yang sudah terpercaya.
sudah terpercaya terbaca oleh komputer. Kemarin tryout sekolah ya, tryout sekolah ada beberapa yang tidak terbaca komputer ternyata karena tipis ya. Kemarin kan banyak yang pakai pensil apa itu, merek apa ya, Lili, merek apa lagi itu Ustazah lupa. Nah itu Merek Handy. ya, Joyko itu ternyata tidak terbaca karena mungkin tipis juga. Jadi pakai yang benar-benar kualitasnya sudah terpercaya. Nah, Staedtler atau Faber-Castell, terus menyilangnya juga yang tebel, menyilangnya yang tebel. Ya, kalau ketipisan nanti nggak terbaca. Oke, Ustazah cukupkan ya, mudah-mudahan materi hari ini bisa dipahami dengan baik. Ustazah mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kita berdoa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis. Yuk bersama-sama berdoa. Wahid Isnin Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa